Baik kawan-kawan semuanya, ketemu lagi dengan saya Gimin Admin. Oke, di podcast kita sudah masuk ke edisi ketiga ya kawan-kawan sekarang. Sebelumnya mudah-mudahan nanti kawan-kawan semuanya dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat ya. Dan untuk podcast ketiga kali ini ada beberapa tema yang akan disampaikan. Yang paling penting adalah tentu saja nanti sesuai dengan yang sudah disampaikan di media sosial bahwa podcast edisi ketiga ini Mas Ali akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui Facebook gitu ya. Wih, Mas Alinya belum hadir ternyata. Mas Ali, silakan Mas. Udah ditunggu kawan-kawan ini Mas. Oke. Ini dia. Teknik muncul katanya biar ada variasi katanya. Mas Ali, headsetnya dipakai dulu Mas. Oh iya lupa. Oke. Sekarang sudah tidak pakai lagi headset merah muda yang unyu-unyu itu ya. Biar lebih berwibawa sekarang. Sehat Mas Ali? Alhamdulillah sehat. Oke, Mas Ali, seperti yang sudah disampaikan nih sebelum-sebelumnya udah rame juga di media sosial bahwa ternyata banyak sekali kawan-kawan yang menantikan podcast edisi ketiga ini. Karena Mas Ali sudah membuka ruang pertanyaan di media sosial terutama di Facebook, dan saat ini di podcast yang ketiga ini, edisi ketiga, Mas Ali akan menjawab ya Mas ya? Ya, kita usahakan itu. Iya, kita upayakan juga semua pertanyaan nanti bisa terjawab biar kawan-kawan nanti puas semua. Walaupun kita di sini bukan alat pemuas ya Mas. Kita bukan vibrator. Kacau ini. Waduh, iya ding, bukan. Vibrator itu alat pemuas ya Mas ya? Untuk ngitung-ngitung itulah. Oh iya betul Mas. Untuk ngitung-ngitung ya vibrator namanya ya. 3 iya. kali 3 ya vibrator. Iya. Boleh lah, terserah. Mas, kita langsung aja deh ke pertanyaan pertama ya. Siap. Biar durasinya bisa lebih padat nanti. Oke. Saya sebutkan namanya aja Mas, siapa yang nanya ya, Ya. biar lebih asik juga. Betul. Ini yang pertama dari Sudra Kertajaya. Nah, pertanyaannya menarik nih. Mengapa kalau manusia bermaksiat dihukumi langsung neraka, tapi kalau berbuat baik dihukumi semoga amalnya diterima oleh Tuhan? Parah ini. Ya, Gimana Mas Ali? kalau mau jawaban paling akurat ya tanya sama Tuhan langsung ya. Kalau mau jawaban lebih akurat, Iya, segera temui aja gitu. iya, silakan tanya langsung dengan Tuhan. Tapi kalau kita kan cuman upaya meraba-raba ya. Jadi gini, kita nggak ngomong neraka dan surga dulu. Oke. Kita ngomong yang ada di dunia dulu. Kalau kebaikan kan seringnya kayak ditunda ya. Ya. Sebenarnya kebaikan lebih seringnya gini. Kalau kita berbuat buruk, karmanya seolah-olah lebih cepat dibandingkan kalau kita berbuat baik. Kan kadang kayak gitu ya. Yang sering kita rasain ya. Kalau berbuat kebaikan itu seperti kayak ditunda. Kalau berbuat keburukan itu lebih cepat baliknya. Kenapa seperti itu? Biar kita punya semacam tabungan. Oh. Sehingga kayak ngumpulin poin dulu. Nah, Tuhan kan tahu kapan kita butuhnya. Nah, kalau yang dimaksud pertanyaan ini kan kalau kita berbuat jahat langsung neraka, ancamannya. Sementara kita berbuat baik, Semoga diterima amalnya. semoga diterima. Masih ada semoga diterima. Iya, karena kan sejatinya kita itu salah terus. Oh, sejatinya manusia itu salah terus. Iya, sebenarnya kita berbuat baik ya. Kan kita nggak betul-betul tulus. Kita punya modus pahala, kita punya modus surga. Oke. Nah, bagaimana mau diterima Tuhan kalau mau betul-betul dihitung? Iya. Kan itu bukan keikhlasan. Nah, Berarti kan nggak dihitung sebagai kebaikan karena bukan keikhlasan kan? Makanya kalau memang betul-betul kita ngajak perhitungan, kita cuma punya nilai bangkrut, nggak cukup. Makanya yang memasukkan, seandainya kita masuk surga, ya betul-betul kasih sayang Tuhan, rahmat Tuhan, ridho Tuhan. Soalnya kalau betulan dihitung nggak cukup kita masuk ke sana. Dengan kata lain seperti itu. Oke. Hanya kasih sayang Tuhan yang membuat kita damai ya. Ya damai di sini, damai di sana. Surga itu kan kayak kelanjutan yang di sini ya. Surga di hati, surga di bumi, surga di kelak nanti. Sebenarnya paralel itu. Paralel. Iya. Makanya segala yang akan kita lakukan itu cek niat dulu Mas ya.
Cek niat, cek kesadaran. Cek kesadaran. Nomor 1 sadar dulu baru niatnya baik. Sadar dulu baru niatnya baik. Iya. Oke. Mantap. Mas Sudra Kertajaya udah terjawab ya? Cukup ya Mas ya? Iya. Oke. Semoga puas Mas, semoga puas. Kalau tidak puas cari kepuasan di luar. Kepuasan di luar. Oke, yang kedua nih. Ini dari Mas Karisem. Guys, saya ngakak dulu gak apa-apa ini. Apakah cewek kalau lagi ngambek terus ditampo duit segepok langsung reda ngambeknya Mas? Parah. Ya ini kan fenomena ya. Cewek di surga aja masih banyak mau kan. Cewek di surga aja masih banyak mau gitu. Iya udah dikasih sisi surga masih tetap belum puas. Ya. Yang dilarang aja dipengenin ibu Hawa kan. Betul. Ya nggak bisa juga sih kalau perempuan cuma dikasih duit selesai, enggak juga. Enggak juga, iya. Mereka banyak juga bukti juga. Butuh kasih sayang juga kan. Hal itu satu set. Kasih sayang, perhatian, uang, kesetiaan, kepastian. Nggak cukup cuman uang. Uang saja di zaman sekarang nggak cukup, sama dengan kasih sayang saja di zaman sekarang nggak cukup. Itu udah satu paket. Pokoknya semua harus dikuasai perempuan. Tuh. Cowok juga sama aja. Sama aja ya. Banyak kok sekarang cowok yang dirusak cewek. Banyak. Cowok itu dijaga bukan dirusak. Iya. Cowok yang lebih minta perhatian lebih dari cewek juga banyak. Oh iya. Sekarang ini udah nggak ada beda cowok cewek kan, kesetaraan. Kesetaraan. Termasuk kesetaraan rewel. Cowok rewel banyak ya. Banyak, manja juga banyak. Iya. Bahkan Cowok- lebih manja dari cewek kadang. Cowok lebih manja dibandingkan cewek. Oh gitu Mas. Iya. Ah. Cewek nggak ada yang minta nen. Mana ada coba? Hah? Cewek minta nen ke cowok ada. Serius? Podcast udah Mas. Ya kan kita ngomong apa adanya Iya, kan. ngomong apa adanya Mas, biar puas Mas. Biar cewek juga merasa terbela kan. Iya, tuh. Kata siapa yang manja itu cuma cewek. Ah. Buktinya cowok lebih manja. Iya, tapi cewek minta yang lain. Ya tapi kan nggak semanja cowok kan. Iya sih. Cowok lebih sering jadi bocil kan. Iya, Cowok itu anak alamiah sih. Mas. anak bayi yang terjebak di tubuh dewasa itu cowok. Makanya ada hal-hal yang dilakukan bayi walaupun dia udah gede. Mas. Iya bertahan terus. Cuman kan bedanya kan kalau kecil kan ASI, Kalau gede ASU. Air susu uti. Untuk edisi ini agak bersabar ya kawan-kawan. Iya, yang di rumah nonton ya. Kok kira gak apa-apa lah. Udah ini gak ada editan masalahnya. Ya, edisi intermezzo kita belum punya editor. Iya siap lah. Gak apa-apa lah. Seadanya Mohon kita- dimaklumi. Ya. Ini kayaknya pertanyaan berikutnya Mas. Cukup ya masalah tadi ya ASI Iya. dan ASU. Ya. Kita kan cuman mengimbangi. Mengimbangi pertanyaannya gitu ya gitu jawabannya ya Mas Iya. ya. Pokoknya tergantung pertanyaannya. Iya. Jangan salahkan kami. Ya. Kami hanya mencoba untuk memuaskan walaupun bukan alat pemuas. Ini berikutnya dari Via Valen. Bane Valen Mas, Bane Valen. Cowok cewek ya ini ya? Mas Bak deh, Mas Bak Bane Valen. Itu biasanya Om Bams itu panggilannya. Oh, Om Bams ini panggilannya. Bamsat. Bamsat. Kenapa populasi jomblo di Indonesia lebih banyak daripada yang menikah? Terima kasih ya, guset pertanyaannya. Kayak WTD Itu- banget, wajah tanpa dosa. Itu dia nggak betul-betul berdasarkan riset. Yang dialami sendiri. Iya. jangan-jangan. Dia itu menyuarakan kepedihan hatinya. Kepedihan hatinya. Jadi bukan berdasarkan data yang akurat. Cuman karena dia lagi jomblo, Iya. terus dia menyimpulkan bahwa lebih banyak jomblo dibandingkan yang menikah. Padahal enggak ya. Padahal enggak. Nah, makanya ini sesuai dengan kaos ini Mas. Iya. Perasaan kamu adalah deritamu. Nah bagi Nah, bagi kan? Om Bams ini Ah. tadi, Hah? jomblomu adalah deritamu. Mau saya lebih haluskan nggak Mas? Tuna asmara deh Mas, jangan jomblo. Iya. Buat Om Bam ya ini ya, panggilannya ternyata Om Bam. Intinya jangan menggeneralisir untuk dia. Iya, siap. Dianya aja ya Mas ya. Ya. Mudah-mudahan puas ya Mas Bane Valen atau Om Bam. Berikutnya ini agak panjang nih Mas nih. Dari Mbak Dini Muyasaroh.
Nah, ini masih ada kaitannya sama podcast yang kemarin, Mas. Ya. Jadi misal kita ketemu sama orang lain yang memang belum selesai hatinya atau bahkan teman dekat, sikap kita mesti bagaimana? Betul seperti yang diutarakan jenengan. Kalau seseorang yang memiliki lubang hati atau hati yang belum selesai, itu kan efeknya misal usil, bisa jadi teman yang sudah tenang jadi ikutan terbuka lubang hatinya. Jadinya semacam gesekan ya, WK. Ada WK-nya, Mas. Menurut jenengan gimana, Mas? Nah, lalu cara yang bijak untuk mensikapinya katanya. Kan gini ya, ada hal yang paling mudah terhadap yang tidak bisa kita rubah. Kan merubah persepsi kita nih. Dalam artian kita ya terima keadaan dia yang nggak selesai itu. Kalau kita masih terus terganggu, ya berpisahlah. Oke. Jangan berteman dengan dia. Kalau kita udah nggak kuat loh atas gangguannya. Karena kan ngapain juga bertahan gitu loh. Iya, daripada jadi racun dia ya. Iya, toksik kan akhirnya. Toksik akhirnya. Iya. Mendingan menyingkir aja dari pertemanan. Betul. Cari circle yang lain lah. Iya. Sama dengan racun. Iya. Intinya gitu ya Mas ya jawabannya ya. Iya. Oke, seperti itu ya Mbak Dini Muyasaroh ya. Mudah-mudahan puas ya Mbak Dini ya. Ini ada lagi selanjutnya pertanyaan dari Mas Ari Triwinarto. Mengapa? Satu katanya, standar hidup sukses di Indonesia itu PNS dan berseragam. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana mengatasi image tersebut sejak dini, Mas? Kalau yang pertanyaan pertama itu sama dengan Mas Bani Valen. Itu nggak betul-betul berdasarkan riset dan data. Itu kegelisahan Mas Ari sendiri. Oh gitu. Jadi nggak ada standar hidup sukses di Indonesia berdasarkan PNS atau uniform. Enggak, gitu itu sangkaan dia. Oke. Meskipun memang ada fenomena itu di masyarakat, tapi kan seberapa persen kan kita nggak tahu ya. Nah, kalau di beberapa wilayah, entah desa, entah satu perkampungan atau satu wilayah dengan seperti itu, kan kita kan memang lama dijajah ya. Jajah itu kan ada tuan budak, ada sistem tuan budak. Nah, di zaman dulu kan kita melihat orang-orang sebelum jajah kerajaan ya, kan sama itu, punggawa keraton atau perlente kolonial itu kan dianggap lebih terhormat. Nah, pandangan yang seperti itu dipelihara di beberapa wilayah, kayak gitu ya. Memang banyak fenomena itu kita akuin memang ada, tapi kan untuk disebut standar hidup sukses di Indonesia kalau sekarang kan mulai bergeser. Nggak semuanya harus kagum dengan PNS kalau sekarang. Iya. Karena ada banyak kerjaan yang duitnya lebih. Iya, penghasilannya lebih besar dari PNS. Ya. Iya, belum lagi kesejahteraan dan capaian kemampuan belinya. Kalau di beberapa wilayah mungkin ada. Seperti itu ya. Yang kedua Mas, bagaimana mengatasi image tersebut sejak dini Mas? Ya jangan norak, jangan gampang kagum. Itu kan cuma sangkaan kembali lagi ya. Iya. Hari ini banyak tema sangkaan, prasangka. Iya, cuma sangkaan mereka yang diderita itu aja, kan kita nggak ngalamin itu. Jadi ya bagi yang ngalami itu ya diteruskan aja sangkaannya. Selama dia masih kejebak sangkaan bahwa berseragam PNS itu hidupnya lebih sejahtera, ya dia akan terjebak itu. Padahal kan yang terjadi sebenarnya lebih mudah ngutang, bukan lebih mudah lain-lainnya. Iya, balik ke sini nih. Prasangkamu adalah deritamu nih. Yang mau pesan kaosnya masih bisa nih. Iya, masih. Gimin admin siap menerima pesanan kaosnya. Oke, lanjut Mas. Ini biar waktunya lebih padat karena pertanyaannya lumayan banyak nih. Dari siapa nih? Mas Semprul namanya Mas Semprul. Mas Ali, percaya nggak sama sakit karena kiriman? Bagaimana sikap kita kalau di keluarga kita ada indikasi yang terkena seperti itu, Mas? Ya, kiriman itu kan ada dua ya. Bisa kan intinya gaib ya. Nah, bisa yang jadi kambing hitam itu ya jin, setan, santet, sejenis itu. Bisa juga bakteri atau virus. Itu juga dari luar. Iya.
kiriman juga kan. Iya betul. Kiriman kan belum tentu pelakunya orang, bisa juga alam kan. Kan hidup ini kan banyak pemainnya. Ada manusia, ada jin, ada malaikat, dan ada alam juga. Semua bisa mengirim. Setan bisa mengirim beserta golongannya. Manusia bisa mengirim. Terus alam juga bisa. Misalkan dengan cara hidup yang kotor, atau kita berada di lingkungan yang nggak higienis. Nah, kan kalau dulu kan orang kan taunya jin itu untuk menjelaskan hal yang gaib. Padahal dalam jin itu bisa jadi bakteri atau virus. Itu ya bahasa istilah kalau zaman dulu ya jin. Karena gaib. Dan jahat kan jin itu. Iya. Jadi kalau dulu kan orang nggak tahu bakteri atau virus. Nah, disebutnya jin aja gitu ya. Iya. Nah, berkembangnya zaman itu bisa diurai. Iya, seiring perkembangan penelitian akhirnya iya, jin yang mana dulu kan kayak gitu. Jin kan banyak namanya. Kalau jin terbaru ini kan COVID itu. Itu bagian dari kiriman. Dari jin. Ya, entah itu kiriman atau enggak kan kita belum tahu ya. Iya. Oke dah. Masih misterius itu ya, Mas ya. Ya, kita belum tahu. Gitu, Mas Semprul ya, mudah-mudahan puas Mas Semprul. Terus kalau terus bagaimana sikap kita, Mas, ketika ada indikasi kepada kita yang memang kelihatannya terkena penyakit kiriman itu? Ya, gitu. Dicari dulu klasifikasinya yang mana. Kalau dia dari bakteri atau virus, berarti cara-cara medis. Betul. Ya kan, dengan cara menjaga diri biar hidup bersih. Kalau itu dari yang gaib, ya bisa lewat cara-cara spiritual, laku prihatin, atau kalau kita nggak mampu ya cari doping ya cari bantuan yang lebih berkompeten, entah itu yang kita yakini sebagai dukun, kiai, ziarah kubur atau apapun lah yang kita yakini. Tiap-tiap orang punya keyakinan masing-masing untuk itu. Nah itu tadi, Mas, sebelum kesana ternyata laku prihatin juga pengaruh, Mas ya. Itu salah satu metode pengobatan, Mas. Ya jelas dong. Kan kondisi kejiwaan kita kan berpengaruh langsung pada kualitas kesehatan kita juga kan. Itu pengaruhnya justru malah dominan dibandingkan upaya-upaya fisik. Upaya-upaya batiniah itu justru lebih mendasar. Oke. Seperti itu. Siap. Mas Semprul seperti itu ya, Mas Semprul ya. Mudah-mudahan bisa diterima jawabannya. Next, berikutnya salah jengna dari Ers Blank. Buset, Ers Blank. Oh, ini kayaknya pendapat dia nih. Tapi gak apa-apa, kita baca aja nih. Lihat komen pertanyaan, kebanyakan pertanyaannya pada berat-berat ya. Terus kalau sudah dijawab Pak Ali dan puas tahu, apa cukup tahu saja untuk mengobati rasa penasaran? Ya kalau puas. Kalau gak bisa muasin gimana? Ya, tadi itu kita bukan alat pemuas ya, Mas ya. Kita bukan kalkulator. Bukan kalkulator yang bisa bergetar. Apakah itu? Kita bukan alat penggetar ya. Bukan alat penggetar. Bukan alat pemuas. Sering pakai alat penggetar. Tuh buat alat pijit itu kan getar. Yang di sini masih tahu. Kita cuma nemenin aja sih. Siap. Oke. Ini cukup panjang, Mas. Selanjutnya, Mas. Ya. Ini namanya asik nih. Dia kayaknya penggiat literasi, Mas. Namanya Mari Membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai salam dulu dia, Mas. Mas, saya sudah belasan tahun lulus SMA. Tapi sampai saat ini saya sering bermimpi masih sekolah SMA. Dan mimpinya selalu saja sedang ujian. Buset. Sedang ngerjain soal-soal yang selalu susah dan saya tidak bisa garap. Saya cemas dalam mimpi karena waktu ujian selalu hampir habis. Barulah kemudian saya menyadari itu mimpi. Jianco. Lalu saya terbangun. Asli saya hanya baca aja kawan-kawan, tulisannya seperti itu. Aslinya apa nggak dibaca? Oh jangan. Nggak ada asunya, Mas. Terakhir nanti asunya 3 kali ini. Menurut Mas Ali, apa yang tidak selesai dengan hati dan masa lalu saya? Apa karena dulu saya sekolahnya bodoh? Matur nuwun, asu. Nah, ini nggak ada hubungannya dengan bodoh. Nggak ada ya, Mas? Nggak ada. Mau dia cerdas sekalipun atau
siswa terbaik di kelas itu, jika momen ujian itu bagi dia lumayan berarti, berpengaruh, dia juga kan mengalami hal yang sama. Kita itu kan cuma sisa-sisa masa silam yang meneruskan deh. Sisa-sisa masa silam yang meneruskan. Iya, kita itu kan cuma bagian dari masa silam yang kita teruskan seadanya, sebawanya. Nah, otomatis kan ada yang tersangkut ya. Tersangkut itu kemarin kita udah bahas ya, ada banyak hal itu loh. Betul. Bisa momen di keluarga, bisa momen di kelas. Iya. Diri yang belum selesai dulu dengan kawan. Nah, sekolah itu kan otomatis termasuk yang dominan. Iya, karena hidup kita berapa tahun di sekolah terus. Iya, berapa tahun rutinitas kita sekolah terus. Iya, dan itu kan menghabiskan waktu yang lumayan banyak ya dari masa remaja kita, masa kecil kita. Dan wajar kalau itu yang dia mengambil perhatian yang banyak gitu loh, di memori, di kenangan. Dan ketika kita sudah meninggalkan masa itu, bekasnya tetap nempel kan. Dan banyak kasus seperti itu yang saya sering ngalamin, mimpi-mimpi masih ada di sekolah. Iya. Mengerjakan tugas dan seterusnya. Mungkin banyak orang mengalami itu loh. Iya. Dan itu masih wajar ya. Iya. Kalau menurut saya cuma sekedar memori yang tersangkut lah, nggak nyampe menyebabkan ada yang belum selesai, enggak. Itu cuma sekedar ya bekas yang lumayan menjadi kerak. Iya. Otomatis susah hilang. Termasuk kalau kejadiannya di dunia nyata, Mas, kayak deja vu gitu, Mas. Itu bagian dari masa lalu kita tadi itu ya. Kan sering kita merasakan, loh kayaknya aku pernah deh di sini, kayaknya aku pernah deh merasakan ini gitu. Nah, kalau itu kan udah agak lebih rumit. Kalau deja vu itu kan wilayah ruh. Oh. Jadi iya. Ruh itu kan masih misteri ya. Ruh kita itu bisa kemana-mana. Atau bisa masuk ke dimensi yang kita nggak bisa mencegat atau mengaturnya. Nah, ketika kita ngalami deja vu, ruh kita sudah mempunyai memori itu. Logika kita tersadarkan. Itu yang kemudian menjadi deja vu. Oh gitu. Ya, itu ada ruh kita lebih merasakan terlebih dahulu dibandingkan logika kita atau memori kita. Kapan-kapan bisa, Mas, kita bahas mengenai deja vu, Mas? Ya mungkin. Ya, di podcast berikutnya karena menarik nih, Mas, mengenai deja vu itu, Mas. Oke, gitu dulu ya untuk Mas siapa tadi? Mari membaca. Pertanyaannya bagus, Mas Mari membaca atau Mbak Mari membaca. Berikutnya, Mas, dari Lakuning Lintang. Buset, namanya bagus, Lakuning Lintang. Kelihatan banget ya, bukan nama asli ya. Panggilannya Lali ini, Lakuning Lintang. Saya masih penasaran sama kondisi Mas Barep. Baik bagaimana cara merawat keluarga dan sudah dikaruniai anak berapa, Mas Barep itu jenengan ya berarti? Atau bukan, Mas Barep itu kan satu citra di buku Santri Kiai Petani. Oh iya, betul. Lagi habis bukunya. Santri dan Kiai Petani. Oke. Itu kan anak Kiai ya, anak Barepnya. Betul. Untuk mengetahui kondisinya ya mau nggak mau kita tunggu jilid 2-nya. Ditunggu kawan-kawan. Saya baru ingat ya, Mas Barep itu putranya Santri itu ya, Mas ya? Ya kan ada Ragil, ada Barep itu. Ya, ada Ragil, ada Barep, ya betul. Yang sering kontak dengan si tokoh aku di Santri itu kan Mas Barepnya, citra Mas idealnya di itu. Di Mas Barepnya itu. Dia Lakuning Lintang ini berarti benar-benar masih teringat nih tokoh-tokoh dan cerita yang ada di Santri dan Kiai Petani. Ini dia buat kawan-kawan punya bukunya itu. Punya bukunya pasti. Jadi buat kawan-kawan kaum gratisan yang tidak tahu Santri dan Kiai Petani, wah kebangetan. Segera dipesan ini, buku ya. Paling laris loh. Paling laris. Nggak punya keterlaluan. Ada yang nanya juga sebenarnya, Mas, WA ke saya pribadi, kok namanya Gimin. Nah, ini berarti belum tahu juga nih. Gimin itu salah satu tokoh yang ada di novelnya Mas Ali juga. Judulnya Garuda Terakhir. Dan dia masuk di keluarga besarnya Dolop. Nah, masuk di keluarga besarnya Dolop. Makanya terus ada yang, Mas Gimin, tolong dong hadirkan Mita, katanya suatu saat nanti kita hadirkan. Kalau Mita mau ya. Kalau Mita mau, karena sulit Mita itu. Apalagi kalau ada Dolop, wah udah. Oke, berikutnya. Setelah tadi Mas Lakuning Lintang, berikutnya Mas Hamzah Fansuri. Wah, ini bagus nih pertanyaannya nih. Mungkin bisa diulas tentang pragmatisme di era milenial dari sudut pandang Om Ali Antoni. Buset, Om mau handphone dong, Om. Itu zamannya BB ya. Iya. Sekarang jadi Apple. Jadi Apple, betul.
Ini masuk ke apa? Pragmatisme nih Mas ya. Filsafat nih Mas. Pragmatisme itu kan enggak selalu citranya kan buruk ya. Padahal enggak, pragmatisme itu ada lebih banyak sisi baiknya. Ya pragmatisme. Iya, pragmatisme di era milenial. Sederhananya gini, apapun yang baik dalam hidupmu, angkut. Apapun yang itu buruk bagimu, tinggalkan. Ya seni hidup bodo amat itu urusannya. Betul. Jadi kita harus bisa memfilter. Pragmatisme itu bahasa sederhananya hanya mengambil yang manfaat, buang yang enggak. Udah gitu aja. Sesederhana itu sebenarnya ya. Sederhana. Cuma itu aja. Iya. Apalagi di era milenial sekarang memang ini harus dipraktekkan nih karena banyak filter-filter yang harus kita lakukan. Dan di milenial kan sebenarnya kita untung besar. Karena kan kita nggak ada batasan informasi. Informasi bisa kita dapat dari manapun. Kemudian teknologi, semua bisa bermain di sana. Ada equal ya, ada kebersamaan. Setiap orang punya porsi yang nggak berbeda. Semua orang bisa bermain. Ya pragmatisme ya erat kaitannya betul dengan di era milenial ini. Bagi yang nggak bisa mengambil keuntungan, sementara dia merambah medsos, ya eman-eman. Karena di sini semua punya hak yang sama. Pemain semua, player semua. Ya. Gitu Mas Hamzah Pansuri ya, tentang pragmatisme di era milenial. Jadi memang tidak bisa ngambil segala sesuatunya secara parsial ya, harus lengkap, kemudian bisa memilah-milah tadi ya. Next, berikutnya. Ini udah berapa menit nih kita nih? Gak apa-apa ya Mas ya? Masih 25 menit kata Mas. Masih 25 menit. Oke, jadi biar semuanya bisa terpuaskan. Berikutnya dari Mas Nakatama. Oke. Pripun menyikapi konsumen yang pas belanja uangnya kurang terus jadi hutang. Esok atau lusa belanja lagi entah lupa atau ngelupa kurangnya. Gak dikasih. Mau ngingetin gak enak. Kadang malah sewot. Tapi terus-terusan seperti itu gimana coba? Beri saya bekal Mas agar bagaimana caranya ikhlas benar-benar dan selesai katanya. Kayaknya penjual dia ya Mas ya. Satu garis dan kita. Satu barisan. Tukang dodolan. Bakul. Kalau itu untuk kasusnya online nggak usah diladeni. Kalau untuk di nomor saya tahu kan nama mereka apa? Yang menjengkelkan itu. Saya tahu kawan-kawan yang sering menjengkelkan Mas Ali itu nama di handphonenya. Janganlah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang jelas ada ASU1, ASU2, ASU3 itu banyak banget bejibun. Begitu dia yang muncul, apapun yang dia omongkan, entah itu dia memesan, dia nanya, udah skip. Lewatin. Kawan-kawan hati-hati. Nomornya disimpan Mas Ali dengan nama ASU tadi karena banyak saya pernah ngecek. Pokoknya jengkelin dikit ASU ke berapa gitu. Iya kan? ASU cerewet. Ada yang nama kota ASU kotanya apa gitu. Ya resiko ngadepin orang banyak kan gitu. Iya betul. Untuk memudahkan gitu lah. Untuk memudahkan kan kita perlu pelabelan deh. Oh gitu. Ya. Jadi untuk kasus online itu lebih mudah. Tapi kan akan lebih rumit jika itu offline. Kita punya warung yang beli tetangga sendiri. Ya kalau kayak gitu ada dua. Ngomong baik-baik atau udah terima aja nasib. Iya betul. Itu derita lo. Ya kalau mau selesai gitu di antara dua itu ya akhirnya ya. Iya. Ya kalau nggak mau ini harus berani gitu ditanya. Iya. Sewot ya jadi resiko akhirnya. Iya nggak berani ya tanggung sendiri sewotnya. Tuh. Gitu ya Mas Nakatama. Oh, ini turunan Jepang kayaknya nih. Berikutnya Nur Solihin. Nah ini yang saya sampaikan tadi ini Mas. Undang Mita Min katanya. Itu tadi sudah disampaikan ya. Kalau Mbak Mitanya mau ya kita undang. Tapi sulit orangnya. Asli Mbak Mita tuh. Dolob aja sampai berdarah-darah. Iya ada dan tiada kan sama aja Mita aja. Tapi ada yang nanya juga nih Mas. Dunia Mita edisi kedua Mas. Dunia Mita sequelnya Mas. Moga-moga kalau nanti ada titik sambungnya bisa lanjut ya. Karena menarik Mas. Sebenarnya masih nanggung sih ceritanya, masih ada yang bisa diselesaikan. Kita kan punya dua PR ya, Dunia Mita 2 dengan Santri Petani 2 dan dua-duanya sama-sama berat. Dia kita tunggu aja. Oke, tunggu ya kawan-kawan ya. Santri dan Kiai Petani 2 atau Dunia Mita 2. Berikutnya Heru
apa nih? Heru Auflaquera, buset namanya. Ini jelas sama nih. Ini nama medsos ini. Ini tentang hakikat keberkahan dalam hidup, mencakup apa saja gitu. Kalau ngomong keberkahan ya jelas semua ya. Semua ya. Ya. Berkah itu bisa keluarga, bisa diri sendiri. So, untuk satu desa, satu negara. Ya mencakup segalanya. Tinggal kita mintakan aja dan semoga kita dalam keberkahan. Iya, selalu dalam keberkahan pastinya. Ya, nggak kalau cuma dapat dikit ya agak susah juga. Cuma berkah untuk kita, untuk keluarga enggak gimana coba? Iya. Kalau mending keluarga aja, kan kita masuk di dalamnya. Betul. Atau satu negara. Otomatis kita dan keluarga kan masuk juga. Kalau ngomong skup luas loh ya. Iya, negara. Iya. Makanya kalau di dalam Islam kan mendoakan saudara sama Muslim. Nah, tuh. Ya biar kena semua kan. Biar kena semua. Ya, Biar kena keberkahannya itu ya. Iya. Oke, siap. Itu dari Mas Heru tadi ya. Aduh, nama panjangnya agak sulit ini. Berikutnya dari dunia persilatan ini Mas. Namanya Mandala. Buset, Mandala. Cara cepat move on pripun Gus, baik ke mantan pacar, istri orang, mantan bojo. Woi, ke mantan bojo juga ini. Kita nggak tahu ya statusnya apa ya. Iya. Tapi move on itu gampang kok. Selama kita nggak pernah kelon, kita mudah move on. Buset. Serius? Iya. Kalau udah kadung kelon, itu susah move on. Susah. Bagi kalian yang susah move on, jangan-jangan kalian udah kadung kelon. Itu rumus itu. Apa Mas? Apa? Ada lagu bahasa Jawanya itu? Kadung jeru. Kadung jeru. Kadung jeru. Oh gitu ya. Ingat kawan-kawan kalau gak bisa move on. Kadung jeru angel metu. Maksudnya Maksudnya angel metu itu angel move on. Oh gitu. Susah kabur dari dia gitu loh. Ginilah kawan-kawan. Selama ini rumus ya. Iya. Teman-teman jomblo bisa dicatat ya. Tuna asmara. Selama kalian nggak kelon, kalian pasti akan mudah move on. Itu rumus itu. Kawan-kawan dengerin nih. Selama kalian ternyata tidak bisa move on, berarti kalian pernah terindikasi pernah kelon. Ini operator ketawa-ketawa karena dia termasuk salah satu yang lama banget jomblonya. Nanti kapan-kapan kita hadirkan operator kita siapa. Mudah-mudahan jadi ajang pencarian jodoh. Berikutnya Mas, dari Among Banyu Mas. Operator itu alat pemuas juga. Namanya mendekati juga ya, termasuk barisan itu Mas. Dia satu circle dengan yang getar-getar tadi. Kalkulator, operator, vibrator. Rektor. Iya dong, pemuas mahasiswa. Iya harusnya. Ya kan? Iya dong. Perek itu. Sampai ke sana Mas. Pembantu rektor. Oh iya. Aduh, aku benci pikiranku. Next Mas. Pikirannya traveling. Dari Among Banyu Mas. Ya. Kaum gratisan kayak saya agak berani nanya, katanya. Wah baper makanya Mas. Ya, jangan kan jadi kaum gratisan Mas. Di era milenial ini kan kita butuh orang-orang yang tahu diri seperti itu. Tuh. Lumayan lah skip. Tapi kaum gratisan itu ada yang aneh Mas. Mereka menyatakan kaum gratisan tapi dengan bangga. Tapi kan, ada juga yang transfer Mas. Itu kurang ajar kan itu. Kurang ajar. Aku kaum gratisan transfer buat beli kopi pada saat podcast katanya. Asli itu. Kita minumnya air putih. Air putih, aku kopi Mas. Oh, kopi. Lumayan. Kemarin kan ada yang protes saya minum air dari botol itu Mas. Gila sampai WA, Mas masa katanya podcast minumnya air putih nih, sekarang kopi. Ini tapi ada nama banknya. Bangsat. Next dari Kangkus. Nah, ini siapanya Kang Mus ini ya. Preman pensiun. Nyuwun motivasi ben saget istiqomah Mas. Alam itu tanpa motivasi aja bisa jalan kok. Mantap. Kita nggak perlu motivasi, lakoni aja seperti alam. Matahari terbit nggak perlu motivasi, dia nggak pernah terlambat, nggak pernah buru-buru, nggak pernah tergesa, dia nggak pernah optimis, dia nggak pernah pesimis. Cuman jalani aja tanpa perlu motivasi. Belajarlah pada alam. Mantap. Lakukan apa yang harus dilakukan, entah kita optimis, entah kita nggak pesimis, apa yang harus kita lakuin. Udah gitu aja. Iya. Tapi kalau Mas dikit aja Mas kita kaitkan dengan stoicisme Mas. Kalau stoicisme itu kan kawan-kawan kita bahas sendiri yang menarik gitu ya. Menarik Mas itu Mas. Stoicisme kan dua hal ya. Dia rumusnya sederhana kok. Apa yang bisa kita gapai lakukan semaksimal mungkin. Yang nggak bisa kita lakukan
ya udah bodo amat. Ya gitu kan. Ya cuma sesederhana itu. Iya. Nggak usah dipikirkan, nggak usah digalauin, nggak tergapai kok. Iya, karena hasil itu tidak di bawah kendali kita, proses ya yang ada di kendali kita. Ya makanya ntar kita bahas khusus karena kan itu kesamaan dengan tetap setiap ada proses ya. Betul. Dan sesi itu sendiri untuk stoik. Siap. Berikutnya Mas, dari Hartadi Nugroho. Ada 2 Mas nih pertanyaannya. Yang pertama, gimana cara niteni kenikmatan hidup seperti rezeki berlimpah itu merupakan berkah atau istijrad? Wah ini istijrad Mas. Itu berkah atau istijrad ya? Itu selama manfaat apa enggak? Kalau harta di kita kok cuman dihabisin kita dan keluarga kita, toh berarti nggak berkah. Atau cuma rezeki biasa lah. Itu juga belum tentu buruk loh ya. Belum tentu buruk. Tapi kalau kita ngomong tentang keberkahan, ya banyak yang terkena atau termanfaat oleh yang kita dapat itu. Misalkan kita kasih deh, rezeki kan nggak cuma uang ya. Kita dikasih rezeki tubuh sehat. Dengan tubuh sehat kita sering silaturahmi, sering bantu kanan kiri, dan kita punya semacam bakti sosial atau apalah ke masyarakat atau ke teman kayak gitu, nilai-nilai tentang tubuh kita, ya itu berarti berkah. Atau kalau kita punya uang lebih, kita sering sedekah, kita sering amal soleh. Nah, keberkahan di sana. Semakin banyak manfaat yang ada pada kesehatan kita, harta kita, ya itu berarti keberkahan itu makin luas. Tapi kalau cuman kita dan keluarga kita tok, ya eman-eman. Karena yang manfaatkan kan nggak banyak. Seperti itu. Iya, dia nyambung ke pertanyaan keduanya Mas, masih berhubungan erat sebenarnya. Dan demikian pula bagaimana niteni kesusahan seperti penyakit atau musibah itu merupakan berkah atau hukuman buat kita? Kalau berkah itu biasanya dapat hikmah. Ada pelajaran di sana. Entah kesabaran, entah ilmu pengetahuan juga bisa hadir dari rasa sakit. Nah kalau hukuman yang nggak menjadikan kita belajar apapun, jadi yang ada cuma rasa sakit, rasa derita, pedih, muak dan, akhirnya ya. Dan kita nggak belajar apapun dari situ. Situ. Yang betul, ada hanya penyiksaan. Betul. Derita. Berkah atau hukumannya bisa dilihat dari sana kawan-kawan. Iya, dari efeknya itu. Dan saya percaya kawan-kawan banyak yang mengalami hal seperti ini sebenarnya ya. Berikutnya Mas, ini dari Zainul Amin Mas. Ya. Saya ketawa dulu sebenarnya tapi nggak lucu pertanyaannya, cuman menarik. Cerita konspirasi Bang, wek. Apa tujuan akhir segelintir orang sampai sebegitunya bikin rencana ratusan tahun perang-perangan dan lain-lain? Itu kan dia di posisi dia percaya konspirasi. Itu dia. Padahal konspirasi kan belum tentu ada. Bisa jadi konspirasi itu bagian dari konspirasi sendiri. Maksudnya gini, yang mengkonspirasi membuat narasi seolah-olah ini konspirasi. Piejal itu. Konspirasi tingkat 2 kan berarti? Iya, konspirasi dalam konspirasi. Konspira vibrator. Kan masalah konspirasi kan kita mau berangkat dari kasus apa misalkan, agama sendiri punya apa Tuhan konspirasi dengan iblis untuk mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga, itu bisa dari konspirasi. Kan seperti itu. Dalam teks-teks agama ada banyak permisalan ya. Sebenarnya ada apa Tuhan dan iblis sebenarnya kan? Mereka itu partner atau ada hal lain? Kan selama ini kita menganggapnya kayak versus ya. Iya. Kalau ternyata partner gimana? Iya. Nah sama dengan malaikat dan iblis. Mereka itu versus atau partner. Nah terus belum lagi konspirasi dalam hati ya. Iya. Kebaikan, kejahatan. Padahal nggak melulu tentang kebaikan dan kejahatan aja. Ada cinta di tengah-tengahnya. Ada cinta di tengah-tengahnya. Iya. Nah, cintanya di tengah-tengah ya. Jadi kalau konspirasi ini kan bagi pelakunya ini tergapai. Bagi kita kan enggak. Jadi kalau kita masuk ke pragmatisme untuk menyikapi konspirasi, kita tetap harus melakukan bodo amat. Namanya tentang virus ya. Virus COVID ini kan bisa konspirasi, bisa murni, bisa memang gejala virus.
secara medis itu ya, ya versi WHO dan badan-badan resmi lainnya atau konspirasi. Nah, untuk menyikapi ini kan kita nggak ada di wilayah yang mampu mencari tahu posisinya yang asli, iya kan? Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya apapun yang bisa kamu lakukan, seumpamanya menganggap bahwa masker itu baik, pakailah masker. Kan semua ada resikonya ya. Terus seandainya mau berkerumun ya silahkan berkerumun. Percaya nggak percaya semua ada harganya. Kan nggak gitu, karena kita nggak pernah betul-betul tahu. Nah itu dia, kita belum atau memang dan sengaja dibikin nggak akan pernah tahu. Dan sengaja dibikin nggak pernah kan tahu. Untuk memelihara kepentingan publik atau massa, jangan pernah tahu 100%. Bocorin dikit-dikit lah, 5-10%. Jadi kayak main kartu itu loh, bocor halus gitulah ya. Iya kan, untuk mancing ya. Iya. Tapi jangan semua kartu dibuka kan, kayak gitu itu loh. Nah itu bagian dari konspirasi juga akhirnya. Iya. Bagian dari permainan tadi mereka. Oke, siap. Buset, masih banyak. Enggak Mas, sedikit lagi Mas. Ya bentar lagi ya. Terus dari Febrian Kurniawan nih, kenapa orang sukses sangat erat sekali kaitannya dengan banyaknya harta, padahal Rasulullah hidup sangat miskin? Apakah Rasulullah itu tidak sukses? Bagus sih Mas. Iya, tapi kan ini kan sukses versi siapa dulu? Nah itu. Sukses ini kan tetap tiap-tiap orang kan beda ya ngomong tentang kesuksesan. Bagi yang butuh duit, sukses punya duit banyak. Bagi yang beraknya susah, bisa berak aja udah sukses banget. Iya, udah alhamdulillah banget kan. Udah ada sukses besar. Bagi yang punya utang, lunas itu udah sangat luar biasa. Iya, nggak usah lah kaya tuh. Lunas utang aja udah sukses. Bagi yang jomblo, punya pasangan aja kan udah sukses. Sukses itu relatif ya. Tiap-tiap orang punya standarnya masing-masing. Nah terus Rasulullah hidup miskin. Apakah tidak sukses katanya? Ya kalau ini mah dia juga tahu sebenarnya Rasulullah sukses lah. Sukses dong. Dan Rasulullah kan nggak miskin. Coba dicek harta kekayaan warisan beliau ketika beliau meninggal. Ada tanah Fadak yang akhirnya jadi polemik antara Fatimah dan Sayyidina Abu Bakar. Itu tanah Fadak. Jadi Rasulullah nggak miskin ya. Coba dicek juga berapa ekor unta yang diwarisi beliau. Rasulullah memilih hidup zuhud. Nah itu. Bukan miskin. Rasulullah itu kalau mau, kan dia ditawarkan tuh dengan Jibril, Uhud dijadikan emas, atau bahkan dunia ini Rasulullah bersinggah sana mengalahkan Nabi Sulaiman. Rasulullah memilih Rasul atau Nabi yang miskin, Nabi yang sederhana, Nabi yang zuhud tadi itu. Bukannya nggak bisa kaya. Dan masalah kesuksesan, Rasulullah ketika nikahi Siti Khadijah aja kan, mas kawinnya kan kalau sekarang bisa miliaran. Coba aja dicek berapa puluh ekor unta waktu itu yang jadi maharnya. Iya. Jadi enggak lah, Rasulullah nggak miskin. Dulu pernah sih kita bahas di podcast sebelumnya mengenai zuhud ya. Ya itu masih dengan yang terpisah dari ini ya. Yang terpisah dari ini. Tapi kapan-kapan di sini kita bahas lagi zuhud bisa aja Mas ya, ke depannya. Oke, berikutnya ini dari Kaulo Abangan. Maaf Kang, mungkin pertanyaan saya ini agak melenceng. Yang saya bingung sampai sekarang itu beda antara orang yang bermanfaat dengan orang yang dimanfaatkan. Semoga panjenengan mau memberikan penjelasan secara gamblang mengenai perbedaan dua hal itu tadi, serta bagaimana cara kita untuk menyikapi. Suhun Kang saderenge. Kalau bermanfaat itu kita merdeka, kita yang memilih, kita yang punya ide, kita yang eksekusi, itu berdasarkan maunya kita. Kalau dimanfaatkan biasanya kita yang dibudak, kita yang dicegat, orang lain yang nuntut. Nah itu di situ kita nggak punya kayak kemerdekaan. Ya dimanfaatkan tadi. Dimanfaatkan. Kalau bermanfaatkan kita yang turun, kita yang ngambil. Murni kita yang pegang kendali. Itu yang bermanfaat. Kalau manfaat kita dikendalikan. Siap. Sepragmatis itu. Sepragmatis itu ya, Mas Kaulo Abangan ya. Mudah-mudahan puas ya. Berikutnya ini dari Mas Kurniawan. Link podcastnya di mana? Oh alah belum tahu ya.
Di YouTube Mas, nama channelnya Ali Antoni ya kalau nggak salah. Iya. Ya, nama channelnya Ali Antoni Mas. Ini kita sudah masuk ke edisi ketiga. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan akan terus ada edisi-edisi berikutnya Mas. Langsung Mas, bisa dicek Mas ya. Berikutnya adalah ini terakhir Mas, pertanyaan terakhir karena kebetulan ini kita sudah hampir berapa menit ini ya? Berapa menit ini kita? 45 menit. Oke, ini paling lama nih podcast kita nih. Ya. Mas Ali, jangan pakai masker Mas. Ya nanti akan kita copot ya kalau aku udah bisa beli gigi palsu ya. Jadi terjawab sudah kenapa kemudian beliaunya ini pakai masker. Ya ini properti ompong ya. Saya tahu sendiri kawan-kawan memang di tengah. Jadi bukan karena COVID ya. Jadi kalau dia ini beliaunya merokok ini bisa disempelin. itu udah bully loh itu. Gak apa-apa di podcast saya bisa keluar Mas. Kalau gak di podcast gak berani. Oke Mas Ali, sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab di podcast edisi ketiga kali ini Mas. Oke, bisa satu angkut berarti ya. Ya bisa satu angkut langsung bisa kita posting tanpa harus kita edit, tanpa harus ada part 2-nya Mas ya. Nanti kedepannya mudah-mudahan ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditampung oleh Mas Ali ya. Moga-moga lebih tidak serius ya pertanyaan-pertanyaannya. Biar jawabannya juga tidak serius nanti. Tapi enggak. Biar sisi gelap saya terpakai. Ini sedikit-sedikit nih. Ini yang vibrator segala macam keluar buset deh. Ya yaudah deh nggak apa-apa. Kawan-kawan, saya kira sudah cukup nih, kita semua pertanyaan di edisi ketiga ini sudah terjawab. Sampai ketemu nanti di podcast berikutnya. Mohon doanya aja kawan-kawan, mohon dukungannya juga. Mudah-mudahan tidak ada halangan untuk kedepannya kita masih bisa terus untuk posting ke podcast-podcast berikutnya. Terima kasih kawan-kawan atas perhatiannya. Jangan lupa salam jogo geni, setia pada proses, tetap jaga apimu kawan. Keep the fire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.